Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Fitriani, peserta Latsar CPNS Kota Banjar, gelombang 1 tahun anggaran 2026. Terkait dengan pembelajaran yang ada di Latsar CPNS, kami menggunakan sinkronus dan asinkronus dari agenda 1 hingga 4. Agenda yang ketiga ini adalah terkait dengan kedudukan dan peran ASN dalam mendukung terwujudnya smart governance. Jadi ada dua hal yang memang dikaji atau dipelajari, manajemen ASN, kemudian smart ASN. Kami, Widya Iswaranya adalah Bapak Ibda Raden Ratmanto, SH. Beliau menyampaikan beberapa hal yang sangat penting untuk kinerja ASN. Kemudian, baik itu secara kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan lain sebagainya, dikupas tuntas oleh Bapak Raden. Nah, manajemen ASN ini adalah proses pengelolaan ASN yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan berkelanjutan guna menjadikan aparatur sipil negara ini yang profesional, berintegritas, dan tentu menerapkan nilai-nilai dari ASN berakhlak ini. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ASN ini dibagi menjadi dua, ada PNS dan P3K. Kita mulai dari peran ASN. ASN ini berperan sebagai perencana, pelaksana, serta sebagai pengawas. Peran ini juga dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Hal-hal yang sangat dijunjung tinggi adalah bagaimana melayani publik atau melayani masyarakat di Indonesia ini, baik secara profesional, bebas dari intervensi politik, bebas dari korupsi, ataupun hal lainnya. Nah, tugas ASN ini, yang kali ini peran. Kemudian, tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan masyarakat, misalnya memberikan pelayanan publik tentu dengan sikap profesional dan berkualitas. Dan selanjutnya itu mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Selain daripada peran, tugas ASN, kemudian hak dan kewajiban, terdapat pula kode etik ASN. Kode etik ini adalah bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara. Ini juga sebagai pedoman panduan birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya memang dinilai baik atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak keluar dari jalur yang memang sudah ditetapkan. Kemudian sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kemudian etika birokrasi penting juga sebagai panduan norma bagi ASN dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Dan tentunya untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Sama halnya dengan pegawai yang lain, ASN ini juga dinaungi atau dikelola dengan baik, yakni dengan manajemen ASN ini. Jadi ketika ada pembukaan CPNS misalkan, itu sudah dirembugin dulu atau sudah hasil dari musyawarah. Yang pertama, misalkan penyusunan dan penetapan kebutuhan, perlu atau tidaknya pengadaan dalam suatu instansi, itu bagian dari manajemen ASN ini. Kemudian terkait dengan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, atau penilaian kerja, bahkan sampai kepada penghargaan, disiplin, serta pemberhentian, hal-hal seperti itu masuk pada manajemen ASN. Jadi sebagai CPNS, manajemen ASN ini perlu kita pelajari kembali untuk menunjang kinerja dalam pekerjaan kita nanti setelah menjadi PNS. Barangkali itu yang bisa saya review kembali terkait dengan manajemen ASN. Terima kasih.